Siapa sangka di balik canda tawanya yang seolah tak pernah berhenti, Nunung bisa menangis meraung-raung layaknya anak kecil. Tangisan itu bukan akting atau leluconnya, tapi terjadi dalam kenyataan sehari-hari kini. Bukan karena manja, tapi Nunung menangis dan menjerit ketika ia tak kuat lagi menahan sakit. Nunung memang menderita miom dan kista di rahimnya. Bahkan ia sempat mengalami pendarahan dan harus dirawat di sebuah rumah sakit di Solo baru-baru ini. Dokter pun menganjurkan untuk jalani operasi. Namun Nunung menolak karena mentalnya belum siap. Karena operasi itu akan mengangkat rahimnya dan beresiko tak bisa punya anak lagi. Setelah beristirahat di rumah pasca pulang dari rumah sakit, kemarin pun Nunung sudah menjalani aktivitas lagi di dunia hiburan. Alhamdulillah ini hari pertama beraktivitas. Ya walaupun sebetulnya masih obatnya masih kontrol. Memang kontrolnya mau di Jakarta aja karena memang dulu pernah pertama kali kena lambung itu dokter sini ya yang pegang. Jadi mungkin kemarin di Solo udah kecapean puasa itu kambuh. Bener-bener yang kambuh parah gitu. Jadi yang bener-bener hari pertama lebaran udah masuk rumah sakit ya. Terus pulang masuk lagi rumah sakit ya, jadi selama 3 minggu hampir di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sih bosen sebetulnya di rumah sakit terus. Sebetulnya juga kalau dibilang masih agak lemes masih, cuman ya buat aktivitas aja. Sebetulnya di rumah sakit 2 hari itu udah sembuh, cuman karena aku melanggar lagi aturan-aturan rumah sakit, aku makan yang yang sebetulnya emang nggak boleh bener pantangan itu, tapi aku terjang akhirnya kambuh lebih parah dari yang pertama ya itu. Jadi aduh udah kapok bener namanya sakit. Ini memang harus dijaga banget makanan, terus ya pola hidup lah, mesti harus banyak istirahat. Sekarang kan sebetulnya banyak banget pekerjaan Mas, banyak banget, tapi ya sama suami juga udah harus bener-bener yang udah yang ini aja, udah nggak usah yang neko-neko. Kemarin juga kecapean, yang jelas kecapean banget. Kalau yang hari pertama masuk itu memang ada pendarahan yang sangat ya pendarahan yang sangat tuh. Itu memang miom dari kistanya, cuman waktu itu aku belum siap operasi. Terus yang kedua kemarin itu lambung, sebenarnya bukan miom sama kistanya, cuman dokter juga menyarankan cuman kemarin disembuhin lambungnya dulu aja deh, jangan bareng-bareng. Mungkin nanti malah operasinya di Jakarta aja lah. Kemarin milih Solo, sekarang milih Jakarta. Masih belum siap, mentalnya masih belum siap gitu ya. Walaupun sebetulnya operasi miom kista itu operasi ringan kok. Semua bilang teman-temanku itu ringan, kayak orang melahirkan sisar. Apalagi sekarang kan alat-alat udah lebih canggih. Tapi namanya kan kata-kata operasi itu kalau mentalnya belum siap, apalagi kemarin kesakitan kayak gitu, jadi ya padahal rencananya operasi ke Solo itu udah siap banget, udah operasi aja di Solo, pas banyak saudara di sana. Ntar kalau di Jakarta malah ribet gini. Pas di Solo di Jakarta aja nanti. Jadi masih bingung. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, doanya ya buat penonton, buat semua fan-fan aku, doain aku tetap sehat biar bisa menghibur kalian semua. Dan dibantu doanya ya agar aku siap operasi. Selama Nunung dirawat di rumah sakit maupun saat istirahat setelah diboyong ke rumah, maka Ian sang suamilah yang setia merawatnya. Di tengah sakitnya, Nunung pun bersyukur akan ketulusan Ian merawatnya. Itu laksana oase di tengah gurun, karena sejak 3 tahun lalu, Nunung harus jalani injeksi dan minum obat setiap hari. Dari 18 kali suntikan setiap kali injeksi, kini tinggal 6 suntikan. Di tengah situasi seperti itu, kini Ianlah yang menjadi pelipur lara hatinya. Enggak tiap minggu. Kebetulan terakhir kesini itu sebulan sekali gitu, masih ya harus berobat gitu, memang masih harus diobatin. Tapi alhamdulillah kemarin berangkat yang kemarin itu udah bagus ya, dapat suntikannya juga udah mulai nggak banyak, nggak seperti pertama datang tuh suntikannya kan sampai 18 kali, berapa kali kemarin tuh berapa terakhir kemarin 6 ya, 6 apa 8 6.
Terus dari mulai itu terus udah mulai itulah 18 terus 12 terus ini 6 sekarang. Udah. Terus dokternya juga bilang udah bagus, udah nggak ada apa-apa, no problem. Jadi katanya udah kamu happy aja. Pokoknya sana dokter sana kan selalu menyarankan shopping ya. Kebetulan lagi dengan aku sakit, suamiku ini udah jadi suster yang ngurus. Senang pastinya senang. Kami bisa berduaan terus ya. Ya walaupun kadang-kadang juga ada bosennya. Kebetulan dia kan sakit kemarin, jadi saya yang ngurusin gitu. Ya mau nggak mau kan suami ya bertanggung jawab dong dengan keadaan istrinya mau bagaimanapun ya. Karena penyakit yang dideritanya, Nunung pun sering bolak-balik rumah sakit. Apalagi usianya tak lagi muda seperti dulu, hampir kepala 5. Lantas, apakah Nunung akan mengurangi job demi memulihkan kesehatannya? Ya, dikurangin lah dikit-dikit. Dikurangin dikit-dikit. Ya sebetulnya kalau nurutin jadwal banyak banget. Iya. Cuman ya kan kita harus ngerti kesehatan juga kan. Kalau kita mikir kerja nyari duit mah nggak ada habisnya ya. Tapi kan sehat lebih mahal daripada nanti ada. Ini aja juga nanti minta sekmetnya yang ringan-ringan dulu karena emang belum fit banget. Cuman karena kalau dibikin manja-manja terus di rumah kita nggak aktivitas nanti malah pikirannya nggak karu-karuan. Mungkin dibawa kerja sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa ngurangin lah. Enggak, diatur aja. Tetap nanya kalau ada syuting gimana bisa enggak gitu. Tetap diatur. Ya sedikit sih sebetulnya sedikit protek kalau memang pekerjaannya itu umpamanya luar kota pun kalau yang menyita waktu banget di perjalanan masih harus itu dia memang ini gini kamu ya dia selalu dikembalikan ke aku dan tapi ya kesepakatan berdua ya udah nggak usah lah ya gitu ya memang kesininya ini memang banyak dikurangin sih sebetulnya banyak banget yang dikurangin karena memang ya aku kan memang pengen sehat gitu. Buat pemirsa semuanya pokoknya doa aja ya buat kesembuhanku biar aku tetap bisa menghibur kalian semuanya dan kalian juga harus sehat, semuanya harus sehat karena sehat itu mahal. Makasih. Bila Nunung dibuat pusing oleh miom dan kista yang dideritanya, maka lain halnya dengan Raffi Ahmad. Semakin dekat hari pernikahannya dengan Nagita Slavina, Raffi terlihat masih bingung, belum mendaftar ke KUA dan belum ada desainer baju. Benarkah karena masih bingung akan akad di mana dan belum membuat cincin kawin, akhirnya keluarga Raffi dan Nagita meeting secara maraton. Saksikan semuanya di segmen berikutnya. Lain Nunung, lain lagi dengan kisah Raffi Ahmad. Masih saja bingung meski pernikahannya dengan Nagita Slavina sudah semakin dekat. Mengaku belum mendaftar ke KUA, bahkan Raffi juga masih bingung di mana akan menggelar akad nikahnya. Lantas seperti apakah segala rencana indah itu akan digelar? Benarkah Raffi dan keluarga sampai maraton menggelar pertemuan?